Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kenny Nadila dengan NIM 05458554 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 3 jaringan komputer. Pada tugas ini saya diminta untuk membuat beberapa skenario jaringan menggunakan perangkat seperti komputer, switch, kabel, serta server. Nah, baiklah, langsung saja kita langsung masuk ke nomor 1, yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Jadi di sini kita akan membuat 4 komputer dan 1 switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan keping. Jadi langsung saja kita buat 4 buah komputer. Nah, sudah selesai, lalu kita akan mengatur IP address-nya. Nah, sudah selesai, kita akan testing dari PC 0 ke semua PC. Jadi kan saya membuat IP address-nya itu dengan berurutan, jadi bakal mudah nantinya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lanjut kita ke PC 2. Berhasil juga di PC 2. Kalau sudah, kita lanjut ke PC 3. Berhasil juga di PC 3-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, karena berhubungan semuanya masih menggunakan 4 PC dan 1 switch, jadi kita hanya perlu menambahkan 1 server saja. Jadi ini masih bisa kita gunakan ya. Nah, jadi di sini langsung kita tambahkan servernya. Lalu kita atur IP-nya. Nah, sebentar. Kita rubah namanya dulu. Server. Nah, baru kita rubah IP address-nya. Tadi kan IP address terakhir itu 1.4. Jadi supaya mudah diingat, kita buat 1.5. 192.168.5. Nah, selesai. Sebentar. Perubahan lagi. Nah, di service kita ubah di bagian indeks ini supaya nanti mudah mengenalinya. Ini indeks HTML nih tadi. Karena di bagian welcome to Cisco ini kita rubah menjadi server berhasil diakses supaya nanti bisa mudah dikenal. Lalu kita save. Nah, setelah itu coba kita akses dari PC 0 sampai PC 3-nya. Nah, di sini langsung saja kita ketik alamat IP address tadi. Terus kita go. Nah, di sini sudah muncul ya, berarti PC 1-nya berhasil. Terus kita lanjut ke PC 2. Nah, ini juga berhasil, ternyata berhasil akses. Oke, kita lanjut ke PC 3. Nah, ini juga berhasil. Nah, dan
PC terakhir juga berhasil. Berarti nomor 2 sudah berhasil ya. Terus kita lanjut ke nomor 3, yaitu buat satu server DNS dan satu buat server HTTPS yang berhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi karena masih berhubungan dengan HTTPS server, jadi masih bisa kita gunakan yang tadi ya. Jadi di sini hanya kita menambahkan DNS servernya saja. Jadi sini kita tambahkan server. Nah, karena IP-nya tadi saya buat berurutan, jadi di sini terakhir kan servernya 1.5. Jadi di sini akan saya buat 1.6. IP address-nya juga. Nah, di sini IP address-nya akan saya buat 1.6 karena tadi terakhir 1.5 ya. Di sini saya buat berurutan saja supaya mudah diingat. Lalu kita ke bagian service. Lalu ke bagian DNS. Kita di sini aktifkan. Misalnya apa ya namanya? musik.com. Lalu di sini IP address-nya kita buat yang tadi. Lalu tambahkan. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu kita rubah IP address-nya dari PC 0 sampai ke PC 3. Nah, jadi langkah selanjutnya kita rubah IP PC 0 sampai PC 3-nya dengan IP address-nya 1.6. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan coba mengakses musik.com dari PC 0 sampai PC 3. Nah, sini server berhasil ya. Nah, jadi di sini kita tidak usah memasukkan alamat IP-nya. Jadi langsung saja kita masukkan alamat webnya tadi. Nah, terus kita lanjut ke server berikutnya, PC berikutnya. Ini berhasil. Ini juga berhasil. Untuk PC terakhir, berarti soal nomor 3 sudah berhasil. Nah, baiklah, kita bakalan masuk ke soal nomor 4, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, jadi di sini kita akan buat gambar sesuai dengan pola yang diberikan berikut. Nah, di sini saya akan buat terlebih dahulu. Terus di bagian servernya ini saya akan buat dengan nama pendilcom.com server, ilcom.com server, dan DNS server. Kita buat di sini pendilcom.com, terus di sini ilcom.com ya. Di sini kita buat ilcom.com, dan yang ini kita buat DNS server. Lalu kita susun sesuai dengan pola yang diberikan. Nah, di sini kita akan atur IP routernya dulu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini G00 dan di sini G001. Nah, berarti jaringan bawah itu berarti 00 dan jaringan atas itu 001. Nah, itu harus berbeda.
untuk memisahkan jaringan atas dan bawah. Nah, di sini di bagian 00 saya akan membuat 192.1.200. Nah, di bagian port statusnya ini saya hidupkan atau on. Terus di bagian 001 ini saya akan buat menjadi 10.001 saja. 10.01. Nah, ini kita hidupkan juga. Nah, di sini jaringannya itu harus berwarna hijau semua. Setelah itu kita atur IP address dari DNS servernya. Di bagian default gateway-nya, kita harus tulis untuk jaringan bagian atas dari routernya, itu adalah 10.001. Nah, di sini saya akan mengalami masalah di mana bagian bawah router tidak bisa terhubung ke atas, begitu pula sebaliknya. Begitu saya mencari solusinya, apabila router bagian atasnya itu IP-nya 10.001, maka semua komponen di atas ini harus dimulai dengan 10.00 juga dengan akhir yang berbeda, maka itu akan bisa terhubung semua. Jadi di sini ada servernya saya isi 10.004. Terus kita ke bagian service dan kita akan matikan semua HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita atur IP ilkom.com. Karena tadi DNS servernya 10.004, maka ini kita mundur sampai ke PC 0, sampai ke 432 routernya 1. Lalu kita masukkan default gateway-nya router tadi yaitu 10.001. Dan masukkan DNS server yang tadi yaitu 10.004. Lalu kita ke service, lalu di bagian index HTML ini kita edit di bagian welcome to Cisco ini supaya kita mudah mengenali bahwa kita sudah masuk ke ilkom.com-nya, ilkom.com. Lalu kita save. Lalu kita atur IP PC 0-nya. Nah, untuk bagian atas sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian bawah yaitu PC1 dan pendilkom.com. Kita atur dari PC1 dulu ya. Nah, karena tadi bagian bawah router itu IP yang menghubungkan itu adalah 192.168.1.200, maka bagian bawah juga harus sama seperti itu. Tapi akhirannya itu harus berbeda. Lalu di bagian default gateway kita masukkan 1.200 sesuai routernya tadi. Selesai. Sekarang kita masuk ke pendilkom. Lalu kita save. Ya, sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal mengatur dari DNS server agar bisa terhubung ke ilkom.com dan pendilkom.com. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan uji coba. Jadi soalnya di sini adalah ping dari komputer dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ini adalah IP dari PC 1 ya. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil, sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita lihat ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nah, ini lakukan sebaliknya. Ini adalah IP dari PC 0 ya. Nah,
Ini sudah terhubung, berarti sudah berhasil. Terus soal nomor 3, bukalah web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan bahwa halaman ilkom.com harus terbuka, oke? Berarti kita mengakses ilkom.com dari PC 1 ya. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan ilkom.com lalu kita go. Nah, di sini sudah berhasil terbuka ya. Nah, buka web pendilkom.com dari PC kosong. Nah, ini sudah berhasil terbuka ya, artinya berarti menandakan soal nomor 4 sudah berhasil dikerjakan. Saya rasa sudah cukup tugas 3 jaringan komputer ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau dalam pengerjaan tugas saya ini banyak yang salah atau banyak dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.